Nggak Yunfa nggak menyala guys. Ya ini contoh sablonnya ya. Yunfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, kita teruskan kembali pembahasan kita hari ini dengan hal-hal yang berkaitan dengan Bunda Fauzana dan Mas Yun ya. Oke, kita lihat dulu hal terbaru apa yang ditampilkan oleh Mas Yun ya. Oke, di samping saya ada VT TikTok terbaru dari Mas Yun ya. Ini sekitar 1 hari yang lalu ya. Kita lihat dulu apa VT-nya tentang apa ya Mas Yun ya. Oke, ini depan nggak enak deh. Oke, ini VT terbaru Mas Yun ya. Ini beliau memakai baju produksinya sendiri ya, baju produknya sendiri ya, itu Detora ya, sama dengan adiknya Rido ya. Terus yang menarik adalah lagi-lagi sound yang dipakai itu lagu Padang tentang bencana juga sebenarnya. Ini udah berkali-kali gitu ku apa ku utarakan. Ini sound ini sering kali dipakai Mas Yun, nggak tahu ya kenapa. Apa mungkin karena apa remixannya enak atau gimana nggak tahu ya, tapi cuman lagu ini memang pernah dibawakan oleh Bunda Fauzana di live-nya ya, lagu tentang bencana ini sebenarnya. Nah cuman Mas Yun di sini bikin apa itu namanya, bikin captionnya disebutnya di sini merdeka, nggak tahu ini merdeka dari siapa ya. Kita lihat dulu selanjutnya VT apa yang ditampilkan lagi oleh Mas Yun ya. Ilmu Mokondo dan model konsisten dan doa. Oke, beberapa hari yang lalu, sekitar 4-5 hari yang lalu kan Mas Iyun itu apa itu namanya PKPK mengenalkan dirinya sebagai seorang Mokondo. Nah, kemudian anggota-anggotanya itu yang menonton live beliau itu disebut sebagai Mokondo Gang atau kumpulan geng, itu adalah kumpulan orang-orang Mokondo. Nah, di sini dijelaskan kepanjangannya adalah modal konsisten dan doa. Apakah ini seperti yang ku sebut apa yang pernah aku bilang di live di kontenku yang terakhir kali, bahwa nama Sobat Ngarit akan diganti menjadi Mokondo Gang. Itu bisa jadi ya, bisa jadi enggak, tapi Mokondo Gang ini kayaknya sudah benar-benar diperkenalkan oleh Mas Yun secara perlahan ya. Diperkenalkan ini juga udah diperkenalkan kepanjangannya. Ternyata kalau Mokondo orang-orang umum mendengar itu apa itu namanya, kesannya negatif teman-teman, karena kan kepanjangannya negatif aslinya. Kalau buat teman-teman yang tahu ya Mokondo itu kepanjangannya apa ya, cuman Mas Yun di sini kemudian menjadikan hal yang dianggap orang pada umumnya itu terminologinya negatif, kemudian dijadikan sesuatu yang positif oleh Mas Yun. Mokondo diplesetkan, diluruskan artinya menjadi modal konsisten dan doa ya. Oke, kita teruskan kembali ya. Apakah ini akan menjadi pengganti kelompok nama Sobat Ngarit? Kita lihat aja ke depan. Oke, kita teruskan kembali ya. Oke, kita lihat lagi. Hari bersinar, ku gendong rezekiku. Ini 2 hari yang lalu ya. Saya kalau sudah berani ambil keputusan, berarti saya juga sudah siap dengan apa yang akan terjadi di depan saya. Oke, ini VT TikTok Mas Yun 2 hari yang lalu ya. Teman-teman perhatikan kata-katanya. Ini
menjadi salah satu apa ya, salah satu sikap dan sifat Mas Yun. Sebenarnya aku udah pernah spill di konten-konten gue yang sebelumnya. Sebenarnya seperti apa sih sifat karakter Mas Yun itu? Itu beberapa kali udah pernah aku aku utarakan di konten-konten aku yang sebelumnya. Buat teman-teman yang baru ngikutin bisa dilihat konten-konten yang sebelumnya. Apakah selaras kata-kataku, sifat-sifat Mas Yun yang pernah aku ungkapkan apakah selaras dengan cerminan VT Mas Yun yang ini? Bentar ya. Ini ya. Berarti saya juga sudah siap dengan apa yang Rezekiku sayang sendok. saya kalau sudah berani ambil keputusan. Berarti saya juga sudah siap dengan apa yang akan terjadi di depan. Oke, ini menggambarkan ini kalau saya sudah berani ambil keputusan berarti saya sudah siap dengan apa yang terjadi di depannya. Jadi aku pernah di konten gue sebelumnya men-spill bahwa karakter Mas Yun itu adalah karakter yang tegas, teman-teman. Karakter yang tegas. Ini dibuktikan juga aku juga pernah membahas ketika beliau kontennya tentang sobat ngarit yang sudah ditinggalkan Mas Yun. Nah, itu kan di live PK-nya dengan adiknya sendiri yaitu Rido. Itu mengatakan, "Mas, bagaimana dengan hura-hura itu?" Wes leren total pisan kata Mas Yun kan. Nah, kemudian setelah live PK itu kemudian disambung, kemudian Mas Yun bikin VT TikTok lagi yang berbunyi, "Aku tidak akan kembali sampai kapanpun." Nah, aku pernah mengaitkan kata-kata itu untuk sikap tegas beliau terhadap sobat ngarit, sikap beliau yang meninggalkan sobat ngarit. Dengan VT 2 hari yang lalu ini yang barusan kuungkap ini, selaras nggak kira-kira bahwa Mas Yun itu memiliki sikap yang tegas? Cocok kan berarti kan? Insya Allah cocok. Kalau nggak cocok ya dicocok-cocokkan aja ya. Nah, ini VT 2 hari yang lalu. Nah, ini salah satu produk Mas Yun yang akan di launching katanya ya. Nah, ini yang gambar asu ini gambar asu lah, gambar anjing. Nah, ini captionnya di sini, doggy style banget nggak sih? Nah, doggy style itu maksudnya doggy style. Doggy itu anjing, style itu gaya anjing banget nggak sih? Nah ini produknya. Nggak tahu ini cara Mas Yun berkomunikasi apa seperti apa, aku nggak tahu ya. Cuman ya ini salah satu produknya, nggak ada tulisan apapun. Cuman gambar asu aja. Depan belakang, depannya besar, di depannya kecil, logo kecil. Oke, kita teruskan kembali ya. Ke sisi pihak Bunda Fauzanaya ini ada hal menarik yang ingin kubahas terkait dengan VT-nya Irsal Fauziah. Dalam hal ini adalah adik kandungnya Bunda Fauzanaya. Oke, kita lihat dulu ya TikToknya Irsal Fauziah. Oke, VT terbaru dari Irsal Fauziah, 2 VT terbaru ya, sekitar 1-2 hari yang lalu juga. Yang pertama pakai lagu Jawa Dene Caknan, yang kedua memakai lagu Sadewo. Oke ya. Yang terakhir kali ini memakai lagu Sadewo, yaitu salah satu teman baiknya Bunda Fauza. Sadewo salah satu teman baiknya Mas Yun ya, pernah kolaborasi juga ya.
Nah, kebetulan Sadewo ini pernah juga baru beberapa 1 minggu yang laluan lah, pernah juga satu panggung dengan Bunda Fauzana Sadewo ya. Jadi mereka mengatakan akan duet, apakah cuman duet di panggung doang ataukah akan bikin kolaborasi lagu Jawa Minang, semoga aja. Cuman di sini terlihat Irsal Fauzia memposting lagu Sadewo yang artinya secara nggak langsung beliau juga Irsal Fauzia adik Bunda Fauzana itu juga mendukung mendukung, mendukung karya-karya dari Sadewo, salah satu teman baiknya Mas Yun ya. Itu bisa berarti hubungan sebenarnya ya kalau menurutku ya ini kode kuat bahwa hubungan Barat dan Timur itu sebenarnya masih baik-baik aja dan masih mesra lah di belakang layar Mas Yun dengan Bunda Fauzana ya. Terjemahan singkatnya seperti itu ya. Ini kode-kode udah terlalu banyak ya. Jadi ya kita persingkat aja seperti itu. Indah manis mami. Oke, kita beralih ke Bunda Fauzana ya. Oke ya. Ini adalah manggungnya Bunda Fauzana di kota Dharmasraya, itu masih di Sumatera Barat. Nah, kebetulan di kota Dharmasraya Sumatera Barat ini multi apa namanya, multikultural lah. Banyak orang Jawa juga, banyak orang Medan juga, insya Allah ya. Yang jelas juga banyak orang Padang karena daratannya masih milik Sumatera Barat ya. Nah, Bunda Fauzana di sini terpantau di konser di manggung tanggal 17 itu memakai lagu Kawin Kontrak, yaitu yang seperti kita tahu itu adalah lagu kesukaannya Mas Yun ya. Itu udah disepil jauh-jauh hari ya bahwa itu memang lagu kesukaannya Mas Yun dan sering sekali dinyanyikan Bunda Fauzana baik di panggung maupun di live TikToknya ya. Jadi Bunda Fauzana itu masih setia menyanyikan lagu ini, yaitu lagu kesukaannya Mas Yun. Itu artinya apalagi ya, sampai bosan juga aku jelasin. Ya artinya ya Bunda Fauzana ya masih menjalin hubungan baik dengan Mas Yun. Dalam artian apa ya? Ya insya Allahnya mereka ya udah tunangan, itu menurut teoriku ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke ya, ini cuplikan manggung tanggal 17 Januari ya di Dharmasraya ya. Untuk teman-teman ketahui, Dharmasraya itu jaraknya dari rumah Bunda Fauzana itu sekitar hampir 300 kilo lah kira-kira. Jadi perjalanan dari rumah Bunda Fauzana ke tempat manggungnya ini, Dharmasraya ini, kota Dharmasraya ini sekitar 6 sampai 7 jam lah. Jadi memang cukup melelahkan. Karena memang Bunda Fauzana itu memang bisa dibilang marketnya kan sebenarnya orang-orang Melayu ya, yaitu yang banyak orang-orang Melayu kan persebarannya paling banyak itu kan di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Sulawesi, dan sebagian mungkin juga di Papua ya, dan di Jawa pastinya. Cuman untuk teman-teman ketahui, untuk di Pulau Sumatera aja itu ya rata-rata ya orang Melayu dan jelas sangat familiar sekali dengan teknik menyanyinya Bunda Fauzana, karena orang Melayu itu ya teknik menyanyinya sama aja dengan tekniknya orang Minang dalam menyanyikan sebuah lagu ya, pakai cengkok dan segala macamnya ya, dan model-model pepatah petitihnya atau cara-cara mereka mengungkapkan bahasa itu juga sama aja dengan orang Minang. Jadi nggak heran kalau Bunda Fauzana itu banyak digemari di Sumatera. Nah, di Sumatera itu aja. Sumatera itu luas teman-teman ya. Untuk teman-teman ketahui, Sumatera itu 3,5 hampir 4 kali lipat dari luasnya Pulau Jawa ya. Jadi makanya seperti yang aku bilang, kalau Bunda Fauzana itu manggung itu
cukup melelahkan. Kemarin waktu ke Bengkulu itu aja dari rumahnya sekitar 14 jam. Ini ke kota Dharmasraya sekitar 7 jam. Ya memang Pulau Sumatera itu memang luas, ya seluas itu. Lebih, hampir 4 kali lah. 3,5 kalinya Pulau Jawa lah. Pulau Sumatera itu ya teman-teman ya. Oke, ini di sela-sela itu mukodimahnya Bunda Fauzana di waktu manggung tanggal 17 ini masih menggunakan bahasa Jawa. Itu kode lagi bahwa Bunda Fauzana itu masih ada hubungan, masih berhubungan baik, masih berhubungan intim dengan Mas Yun di belakang layar ya. Oke, kita lompat lagi ke Mas Yun ya. Oke, kita kembali lagi ke Mas Yun ya. Kita lihat, ini ada hal menarik yang akan aku bahas tuntas ya. Oke, kita lihat dulu ya. Tapi kamu suka sama yang lebih tua, tak? Aku, Iya. dia suka yang lebih tua aku. Emang kenapa? Diajak ngobrol itu nyambung biasanya. Untuk membahas masa depan itu. Ya, Oke, udah jelas ya, jelas sekali. Mas Yun mengatakan bahwa Mas Yun menyukai wanita yang lebih tua. Karena apa? Karena katanya, karena bisa lebih serius ketika diajak bicara masa depan. Ya masa depan di sini kalau anak muda ya pastinya hal-hal yang berkaitan dengan ya masalah keuangan, masalah pernikahan, masalah masa depan. Nah, itu lagi-lagi menurutku kalau kita lihat dari informasi barusan yang disampaikan oleh Mas Yun, berarti salah satu ciri-ciri pacarnya Mas Yun saat ini atau pasangan Mas Yun saat ini atau tunangan Mas Yun saat ini itu adalah perempuan yang lebih tua dari dirinya. Nah, kandidat yang tersisa siapa dari banyaknya Sri Kandi? Ya seperti yang kita tahu, aku pun juga nggak bisa memberitahu secara pasti siapa sebenarnya pacar Mas Yun saat ini. Cuman dari banyaknya clue-clue yang pernah aku bahas, terakhir kali itu aku membahas tentang pacarnya Mas Yun itu orangnya berjilbab. Karena apa? Karena Mas Yun sendiri bilang ketika ditanya oleh lawan PK-nya pada saat itu, rambutnya lurus atau gimana, kata lawan PK Mas Yun. Kemudian Mas Yun bilang nggak tahu. Nggak tahu di sini berarti artinya beliau tidak tahu seperti apa rambut pacarnya itu, seperti apa, keriting kah, lurus seperti apakah, lurus tebal kah atau lurus tipis kah. Nah, berarti ini ada ciri-ciri yang kita dapatkan kembali setelah ciri-ciri yang kemarin kusebutkan, bahwa ciri-ciri pacarnya Mas Yun itu orangnya berjilbab, kemudian diungkapkan lagi bahwa ciri-cirinya itu udah usianya lebih tua. Itu jelas sekali merujuknya ke Bunda Fauzana. Nah, informasi itu menurut opiniku ya, terserah teman-teman mau setuju atau enggak. Yang jelas para suku ini banyak yang enggak setuju pastinya ya. Mereka akan terus mengelak sampai kapanpun. Mungkin sampai Bunda Fauzana dan Mas Yun nikah secara sah, baru mereka itu gak bisa berkata-kata lagi. Tapi selagi seperti ini keadaannya, memang membantah selalu untuk kelompok Singkuni itu ya. Walaupun sebenarnya kode-kode itu udah sangat cukup terang benderang lah, di atas 50% itu sebenarnya udah ketahuan sebenarnya siapa pacar Mas Yun itu ya. Kita lihat lagi aja kode berikutnya yang itu ya, menguatkan teoriku bahwa pacar Mas Yun di balik layar itu adalah Bunda Fauzana ya. Emang akun kamu kemana, aku tanya? Akunku. Kalau malam ya disita akunku. Sama siapa? Sama biniku. Oh, Oke ya, ini ada informasi langsung lagi dari Mas Yun. Oke, kita balik dulu aja ke kamera yang besar ya. Oke, sudah disaksikan cuplikan video dari Mas Yun barusan ya, bahwa
Tadi itu beliau itu sebenarnya nebeng. Sebenarnya yang live tadi itu adalah live-nya Rido, kemudian Mas Yun itu masuk, kemudian ditanya sama lawan PK-nya yang perempuan itu. Lawan PK-nya Rido aslinya, cuman Mas Yun kan nebeng lah istilahnya. Nunut lah bahasa Jawa nih kan. Kemudian ditanya lah, emang kenapa akunmu kalau malam itu? Akunku kalau malam malam itu disita sama biniku. Nah, oke, ini adalah informasi valid lagi ya. Aku pernah berteori, teman-teman, pernah berteori bahwa salah satu akunnya kandang KBBM itu sebenarnya dipegang oleh Bunda Fauzana. Nah, itu pernah juga ku telisik lebih dalam karena karena apa? Karena simpelnya gini, ketika KBBM itu memposting, kemudian Mas Iun akun pertamanya itu kemudian moro-moro komentar, itu kan nggak logis. Maksudnya nggak logis. Kenapa Mas Iun berkomentar di akun kandangnya sendiri? Bukankah itu dua-duanya akunnya dia? Ngapain Mas Iun itu harus komentar di akun kandangnya sendiri? Kan kayak bicara dengan dirinya sendiri lah kan, secara logika kan seperti itu. Makanya aku pernah berteori bahwa akun KBBM itu kemungkinan besar dipegang oleh Bunda Fauzana. Nah, kemudian di sini ada informasi baru lagi bahwa ternyata misteri yang harus teman-teman ketahui. Kenapa sih Mas Yun itu live-nya kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak paling mentok ya sore. Ternyata ini udah ada jawabannya. Ternyata malam itu ternyata akunnya Indra Kui itu dipegang oleh bininya, calon bininya. Nah, itu siapa? Dari banyaknya orang yang mendekati Mas Yun, dari Tata lah, siapa Agung Ayu lah, Aulia Putri lah, segala macamnya perempuan yang pernah mendekati Mas Yun, yang pernah digadang-gadang oleh Sobat Ngarit sebagai ratunya, pacarnya Mas Yun, orang yang pernah diisukan oleh oknum Sobat Ngarit sebagai pacarnya Mas Yun. Tidak satu pun dari Sri Kandi tersebut yang ditawari oleh Mas Yun memegang akunnya. Pegang kata-kataku ini. Siapa yang pernah ditawari oleh Mas Yun? Tata apakah pernah ditawari untuk megang akunnya Mas Yun? Agung Ayu, siapa lagi? Putri Aulia, siapa lagi? Ayo keluarin semua Sri Kandi. Pernah nggak? Dari semua Sri Kandi itu yang pernah aku telusuri, yang pernah aku cross check itu nggak pernah dari satu pun dari Sri Kandi itu yang pernah ditawari Mas Yun untuk memegang akunnya. Hanya satu perempuan aja yang pernah hanya satu perempuan aja, dua perempuan yang pernah seilingku yang pernah ditawari untuk memegang akunnya Mas Yun, yaitu Bunda Fauzana dan Irsal Fauziah, yaitu adiknya. Kalau nggak salah ya, Irsal Fauziah kayaknya juga pernah ditawari juga kalau nggak salah ya. Tapi ini ya bisa dikritik ya. Tapi yang jelas itu Fauzana yang pernah ditawari untuk memegang akunnya Mas Yun. Nah, itu satu-satunya perempuan menurutku yang pernah ditawari oleh Mas Yun secara langsung untuk memegang akunnya. Nah, ini menjadi info sebenarnya, menjadi info A1 secara nggak langsung sebenarnya bahwa ya ya nggak hanya secara tak langsung sih, emang pernah kok Bunda Fauzana itu ditawari di depan publik bahwa untuk memegang akunnya Mas Yun. Itu pernah kok, pernah sekali, pernah banget, aku sering lihat. Ya berarti informasi ini kalau kita kaitkan dengan statementnya dengan pernyataan Mas Yun barusan, ya kemungkinan besarnya ya Bunda Fauzana adalah pacarnya Mas Yun yang di belakang layar. Itu adalah sesuatu yang cukup mutlak ya, karena ya seperti yang aku bilang tadi, satu-satunya perempuan kayaknya yang pernah ditawari oleh Mas Yun untuk memegang akun miliknya ya. Ya itu aja dulu konten saya hari ini. Mungkin besok akan kita sambung lagi hal-hal menarik apa yang kutemui atau ku telisik mungkin ada hal baru lagi. Mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Untuk salah-salah kata saya mohon maaf. Coba aku minta tolong buat teman-teman absen ya. Kita kenalan dari mana aja
penonton-penonton Henry Channel ini ya. Oke. Itu aja dulu. Saya adalah orang Pariaman yang sekarang tinggal di Pasuruan, Jawa Timur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.